Jadi kalau kita bisa menjadi hamba yang bersyukur ini Pak, tidak hanya dalam ucapan saja. Ketika kita kecewa, kita bisa bersyukur, langsung dapat ambil pelajaran dari peristiwa yang kita alami. Kenapa aku kecewa ya? Kenapa aku gagal ya? Di mana kena aku nih? Kemudian kita bangkit, disitulah Allah nanti akan melipat gandakan. Banyak pertolongan Allah ini datang Bu ya, karena kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Karena Pak, bersyukur itu jauh lebih berat daripada bersabar Pak. Kalau kita sedang tidak ada jalan keluar lain Pak, tidak mau, sabar. Apa yang mau dibuat lagi Pak? Jalan keluar enggak ada, ya sabar. Tapi kalau kita sedang ada Bu, disitulah payah kita untuk bersyukur. Orang waktu enggak ada duit Pak, sabar dia Pak. Tapi begitu ada duit, sulit untuk bersyukur. Dan itu berat Bu. Makanya sabar dan syukur itu jaminannya surga. In asobat syarra asakaro fakana khairul lahu wa in asobat sudoro asobaro fakana khairul lahu. Jika dia mendapat kebaikan dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Jika dia mendapat keburukan dia bersabar, itu baik juga bagi dirinya. Cuman itu kata ulama, bersyukur jauh lebih berat daripada bersabar. Waktu miskin Bu, aman tentram rumah tangganya. Ingat saya ngambil contoh aja Bu ya. Kenapa kok banyak guru yang bercerai di Pekanbaru nih? Tertinggi loh Pak. Guru tertinggi bercerai di Pekanbaru. Ini bukan hoax. Tanyalah sama orang-orang pengadilan agama. Ingat kita Bu, waktu guru ini gajinya kecil Pak ya, tidak ada tunjangan, tinjuan, tamparan, tendangan, aman Pak. Itulah waktu itu guru tanpa tanda jasa tuh Pak, memang tidak ada. Cuman semenjak dinaikkan pendapatan, ada uang sertifikasi, kemudian dapat pula kemudahan dari bank, gadai SK, dapat ambil beberapa ratus juta, potong gaji. Sejak itu tuh lah Pak. Apalagi udah baik pemerintah ada dana bos, diolah lah bagaimana lah dana bos ini supaya Pak. Itu ujian sebetulnya. Ketika ndak ada bisa sabar Pak, tapi ini uangnya ada dana bos, ada uang sertifikasi. Rupanya makin dikasih itu makin banyak masalah ya Pak. Tapi ini tidak semua guru ya Bu ya, cuman memang terbukti guru tertinggi sekarang tingkat perceraian. Waktu tidak ada apa-apa dulu aman-aman aja, tapi setelah ada tuh Pak, itu yang susah tuh Bu. Karena dunia ini apabila diikutkan dia makin kurang deh Pak, macam orang minum air laut Pak, makin diminum makin haus, makin diminum makin haus. Jadi makin ada makin tidak cukup. Kita tidak ada aman Pak, bisa lah kita menyesuaikan. Dibilang orang kaya itu lebih nikmat daripada orang miskin enak tidurnya malam Bu, tidak terkunci pintu aman aja dia, santai dia tidur Pak. Sementara orang yang katanya banyak harta itu senang, terbukti tidak juga Pak ya. Banyak juga ketakutan bunyi atap terbangun, bunyi kelenteng depan tengok mobil, ternyata gelisah Pak. Jadi yang akan beruntung itu adalah orang-orang yang bisa mensyukuri nikmatnya. Jadi di masa Rasulullah dulu Bu, istrinya cantik wajahnya, suaminya jelek. Waktu istrinya berdandan dipuji oleh suami, cantik betul kau nih dek, tidak seimbang kau sama abang. Abang bersyukur tidak dapat aku. Syukur betul abang dek. Insya Allah kita berdua masuk surga abang. Apa gitu? Abang bersyukur mendapatkan istri secantik aku bersabar mendapatkan suami seperti abang. Karena syukur sabar masuk surga abang. Jadi itulah. Nah, tapi Bu, bersyukur itu kenapa saya katakan berat? Ini contoh sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir, Pak. Namanya Abu Kilabah Al-Jurmi. Itu sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir. Tinggal dia di Mesir, Bu. Jadi adalah rombongan patroli polisi. Begitu melewati
tempat rumah yang sudah kumuh ini, reot ini, terdengar dia Pak, dari dalam ada yang membaca doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ilhamkanlah rasa syukur ke dalam hatiku. Buatlah aku mengerjakan apa yang engkau ridhoi. Jadi dia itu minta rasa syukur, kemudian jadikan apa yang kulakukan ini hal-hal yang kau ridhoi. Karena dia membacanya cukup kuat Pak, jadi polisi ini ada yang berpikir ya, sebanyak apa kira-kira nikmat yang dikasih Allah kepada orang dalam rumah nih, sampai doa seperti itu diulang-ulangnya. Setelah diketuk pintu, dibuka oleh polisi ini, ternyata Abu Kilabah Al-Jurmi yang matanya buta, tangannya puntung, kakinya puntung, Pak, sedang berzikir. Kemudian ditanya oleh polisi ini, kemana anakmu? Anakku sudah 3 hari tidak pulang. Kenapa kau mengulang-ulang doa itu? Katanya aku betul-betul bersyukur kepada Allah. Apa juga yang kau syukuri lagi udah macam ini doa? Mata buta, tangan puntung, kaki puntung, kotoran tuh di situ. Dia bilang yang aku syukuri lisanku yang masih diizinkan Allah untuk menyebut namanya. Itu yang syukur paling dalam tuh Pak. Dalam keadaan seperti itu bisa dia mencari nikmat Allah di dalam dirinya. Aku mengulang-ulang itu takut aku goyang rasa syukur aku. Karena anakku sudah 3 hari tidak pulang. Jadi tidak ada yang membersihkan aku. Jadi aku sholat dalam keadaan najis. Yang penting sholat tidak aku tinggalkan. Keadaan darurat seperti ini aku tetap melaksanakan. Dan bagaimana mungkin aku tidak bersyukur. Sempat dirubuhkan Allah atap rumah ini, mau kemana aku lari. Itu yang orang mukmin sesungguhnya Bu ya. Dalam keadaan harus bersabar malah dia bersyukur Pak. Mencari rasa syukur di balik sebuah musibah. Dan macam itu diuji Bu. Dan saya pernah mendengar orang seperti ini. Ada orang kena diabetes Pak yang harus menyuntikkan 7 botol insulin 1 hari Pak di perutnya. Udah nyuntik sendiri Bu. Jadi udah dibawa kemana-mana suntikan tuh. Tapi senyum aja Bu. Bapak nih lah ya Pak. Ya udah separah nih sakit tetap gak senyum Bapak. Untung saya dikayakan oleh Allah. Sempat dalam macam ini tidaklah bisa beli obat. Ya, macam mana nasib saya. Itu disyukurinya Pak. Saya dikasih Allah kemampuan untuk beli dia. Waktu itu belum ada BPJS Pak. Jadi ternyata Bu, orang mukmin itu bisa dia mencari kenikmatan Allah di balik sebuah musibah yang menimpa diri. Kalau enggak kita nanti tersindir Bu. Fa'ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau Allah ngasih nikmat, Allah telah memuliakan aku. Tiba dikasih musibah, Allah telah menghinakan aku. Itu ya kita nih Pak. Waktu misalnya enak aja hidupnya Bu, ditanya orang bapak nikmat betul itu. Dia gini. Sholat duha tuh jangan pernah, banggalah dia Pak. Diajarnya lah orang. Sholat duha itu jangan ditinggal. Sudah tuh beristighfar 100 kali. Sombonglah dia dengan amalannya. Puasa sunat Senin Kamis itu jangan tinggal. Tengok postingan saya setiap Senin. Sahur saya kan. Berbuka saya posting tuh. Supaya menjadi motivasi. Itu ketika ada Bu. Apa susah hidupnya. Macam mana Pak. Sholat duha Bapak tuh. Itulah heran saya. Tak apalah sakit Allah nih sama saya. Dah macam ini saya menghadapnya, kesal lah jadinya Pak. Jadi kita ini Bu, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Nah itu yang dilakukan oleh Abu Kilabah Al-Jurmi. Dia takut goyang karena udah 3 hari anak tidak pulang. Kemudian ditanya oleh polisi ini, bagaimana ciri-ciri anak laki-lakimu itu? Ditunjukkannya lah Pak, ciri-cirinya ini, keadaannya seperti ini, masih ingat saya ketika saya masih bisa melihat dulu tanda-tandanya seperti ini. Nah oke lah Pak, kami bantu untuk mencarinya. Dibantulah.
Dan polisi belum tahu, Bu, bahwa ini adalah sahabat Rasulullah, Abu Kilabah Al-Jurmi. Dibantulah mencari anak-anaknya, Bu. Rupanya dapat sobekan kain baju, sisa tulang, dan itu anaknya, Pak, diterkam oleh binatang buas. Bingung polisi ini, Bu, bagaimana cara kita menyampaikan kepada bapak itu tentang keadaan anaknya yang ternyata sudah mati. Akhirnya mereka coba, Bu, menghibur, kita buat aja, kita ceritakan tentang Nabi Ayub kepadanya supaya dia bisa bersabar. Begitu pulang polisi ini kepada Abu Kilabah Al-Jurmi, Pak, kami telah mencari anak Bapak. Bapak ingat tak cerita tentang Nabi Ayub? Bagaimana iblis iri hati kepada Ayub sehingga memohon kepada Allah, bukakan kami celah untuk bisa kami masuk menggoda Ayub. Apa ndak iri iblis, Pak? Nabi Ayub secara duniawi mapan, Pak. Perkebunan luas, peternakan luas, banyak, dan banyak orang-orang kampung yang dipekerjakannya di situ. Tetapi ketika dia beribadah, seperti orang yang lupa akan dunia. Harta banyak, ibadah kuat. Nah, jadi apa kata iblis? Ayub ini beribadah supaya engkau, ya Allah, mempertahankan kekayaannya. Itu yang dia takutkan. Makanya dia rajin sedekah, dia rajin ibadah seperti itu. Dia takut miskin. Jadi kata Allah, aku bukakan celah. Kau masuklah. Apa yang mau kau hancurkan dari Ayub? Hartanya silahkan. Jadi awalnya, Bu, gara-gara rasa iri hati iblis. Makanya, Pak, ada di antara bapak ibu nih, rajin sedekah tapi dikasih Allah juga sakit, Pak. Takutnya itu. Iblis minta bukakan celah. Digodanya bapak suruh ndak sholat ndak bisa. Dengar pengajian sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Udah sedekahlah ibu, rupa ndak sembuh-sembuh. Itu sebetulnya, Pak, bisa jadi iblis minta bukakan celah kepada Allah. Jadi apa cara iblis kepada Nabi Ayub, Bu? Dibakarnya seluruh ternak Ayub, perkebunan Ayub terbakar semuanya. Hanya dalam beberapa menit habis, selesai. Nabi Ayub sedang ibadah, Pak. Datang orang ngasih tahu, Ayub, perkebunanmu terbakar, ternakmu semua habis. Kata Nabi Ayub apa, Bu? Irhamna ya arhamar rahim. Allah lah yang penyayang di antara penyayang. Hartaku semua milik Allah. Kalau Allah mau ngambilnya, ya terserah Allah. Itu, Pak. Gagal iblis. Masuk lagi lewat apa, Bu? Anak Nabi Ayub sedang kumpul dalam satu rumah, digempakannya, Pak. Mati semuanya. Jadi datang orang, dia, berat betul cobaanmu Ayub. Sudahlah harta habis, anak mati pula. Nabi Ayub tetap dia di tempat ibadahnya. Memang selangnya itu cukup lama ya, Pak, ya. Sudah harta habis, sudah tuh kata iblis ini, Ayub tuh santai aja karena anaknya sudah besar-besar, bisa mencari dan bisa menopang hidup dia. Dimatikannya pula anak Nabi Ayub lagi. Tapi waktu dikasih tahu ke Nabi Ayub, kata Nabi Ayub, anakku titipan Allah. Terserah Allah mau mengambilnya kapan. Tak putus asa iblis ini, Bu. Apa dibuat lagi? Akhirnya disitulah, Pak, minta iblis untuk bisa memberikan penyakit kepada Ayub. Makanya, Bu, di penyakit itulah banyak orang goyang, Pak. Goyang iman orang. Sampai, Bu, dia itu terserahlah, bawalah saya mau ke berobat, asalkan sembuh, ke dukun-dukun lah. Sampai ada yang kayak gitu tuh, Pak. Dan udah putus asa. Karena orang kalau udah sakit tuh, Bu, untuk sembuh apa disuruh minum air kencing pun mau, Pak. Sebetulnya dokternya udah kesal, Bu. Dia ke dia aja bolak-balik terus. Apa lagi obatnya, Dok? Minum air kencing, Pak. Sebetulnya dokter tuh kesal, Pak. Rupanya, Bu, diminum air kencing sembuh dia, Pak. Itu ujian tuh, Pak, dari Allah. Allah tidak akan mungkin ngasih obat yang kotor-kotor, najis, Bu. Betul kata dokter-dokter. Itu terkejut dokternya, Bu, air kencing diminumnya. Sebetulnya dokter itu udah kesal, Pak. Semua obat jadi bodoh dokter ini rasanya, Pak. Semua obat tidak ada yang mempan, Bu. Minum air kencing lagi, Pak. Dihayatinya rupanya, Bu. Dicoba ya minum air kencing sembuh. Ujian dari Allah. Karena Allah tidak akan nurunkan obat najis, Pak.
Tidak akan mungkin. Nah, masuklah dia. Pas Nabi Ayub sujud, ditiupnya hidung Nabi Ayub, Bu. Nah, apa kata Rasulullah? Sempurnakan wudhumu dengan istinsya. Nah, karena menghirup air ke hidung itu karena dari hidung inilah masuknya tuh. Makanya kita dianjurkan pakai masker itu kan supaya itu, Pak. Karena penyakit itu lewat dari hidung. Nah, bau badan orang lewat dari hidung ya, Bu ya. Nah, itu kadang-kadang yang menyesakkan dada itu ya, Pak ya. Ruangan ber-AC lagi, Bu kan. Jadi masker nih saya setuju lah pakai masker. Walaupun makruh sebetulnya hukumannya kalau kita hukumnya kalau sholat ya Bu, tapi karena keadaan tidak masalah. Nah kemudian Pak, setelah itu diceritakan kepada Abu Kilabah Al-Jurmi, Nabi Ayub tetap tabah, Nabi Ayub tetap sabar. Kemudian kata Abu Kilabah Al-Jurmi, maksud cerita kalian ini kemana? Kenapa kalian ceritakan kisah Ayub kepadaku? Kesabaran Ayub, apa sebetulnya yang terjadi kepada anakku? Nah itulah Pak, kami menemukan sisa pakaian dan tanda-tanda anak bapak sepertinya dimakan serigala. Mendengar itu, ya Allah, aku bangga kepada anakku yang telah berbakti kepadaku. Masukkanlah dia ke dalam surgamu. Ampunilah jika aku sebagai orang tua belum bisa mendidiknya dengan baik. Nah itu justru yang dimintanya ke Allah, Pak. Jadi pokoknya ya dia banggalah anaknya ini selama hidup adalah anak yang berbakti kepadanya. Setelah dia mengucapkan itu, Bu, tercabutlah nyawanya. Meninggallah Abu Kilabah Al-Jurmi ini. Nah, polisi-polisi ini agak panik waktu dia meninggal nih. Pas ada orang lewat, orang musafir juga, Pak. Pas lihatnya ada apa, Pak? Ini ada yang meninggal. Begitu dilihat, wah ini Abu Kilabah Al-Jurmi. Ini sahabat Rasulullah SAW. Waduh. Mereka laksanakan fardu kifayahnya setelah dikubur. Nah, polisi yang menyelamatkan itu, Bu ya, dia bermimpi pada malam harinya, Pak. Melihat Abu Kilabah Al-Jurmi lengkap semua anggota tubuhnya. Bukankah kita telah bertemu, kata polisi dalam mimpinya. Sudah. Kenapa kau sangat utuh sekali dan sangat bahagia? Apa ya Allah menyambutmu? Allah menyambutku selamat atas kesabaranmu. Jadi dia bersyukur di saat sempit, rupanya di sisi Allah sangat tinggi orang-orang yang bersyukur di dalam kesempitan itu. Nah jadi kalau kita bisa menjadi hamba yang bersyukur ini Pak, tidak hanya dalam ucapan saja. Ketika kita kecewa, kita bisa bersyukur, langsung dapat ambil pelajaran dari peristiwa yang kita alami. Kenapa aku kecewa ya? Kenapa aku gagal ya? Di mana kena aku nih? Kemudian kita bangkit, disitulah Allah nanti akan melipat gandakan. Nah itulah yang terjadi pada Nabi Ayub kan Pak. Setelah dia sakit parah, sampai iblis putus asa keluar dari perjanjian. Perjanjiannya kepada Allah apa Bu? Tidak boleh menggigit lidah dan jantung. Karena jantung itu yang tinggal lagi nyebut nama Allah Pak sama lidahnya. Karena iblis putus asa, digigitnya jantung Ayub yang terus berdetak menyebutkan irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Disitulah Nabi Ayub menjerit kepada Allah. Ya Allah, iblis telah menyiksaku. Bukan Allah yang dikeluhkan Nabi Ayub, Bu. Iblis telah menyisaku. Maka kata Allah, Ayub, hentakkan kakimu ke bumi. Begitu dihentakkan Nabi Ayub kakinya ke bumi, memancar, Bu. Hadza muktalam basirah wa sarab. Maka kau mandilah, kau minum airnya, mandilah. Mandilah Nabi Ayub. Pakai air itu, Pak. Bersatu oleh semua daging-dagingnya. Minum dia, wah dari dalam bagus, dari luar bagus. Nah, pengobatan itu luar dalam ya Pak ya kan. Dari luar diobati, dalam diobati. Mulus kembali tubuh Nabi Ayub. Istrinya yang sudah pergi tadi, pas balik, terkejut dia Bu. Tengok pondok kosong. Ditanyanya, nampak dia orang ganteng Pak kan. Maaf Tuhan, apakah kau melihat seorang Nabi yang sedang diuji oleh Allah di dalam gubuk ini? Siti Rahmah, kau lupa dengan aku? Siapa kau? Aku Ayub suamimu.
Ayub, itulah Bu ya. Tuh kalau di videoin kameranya mutar tuh Pak, jangan film India. Apa kata Allah Pak? Wa mislahum ma'hum rahmatan minna. Kami kembalikan berlipat ganda kebahagiaan Ayub. Jadi mana yang hilang dulu semua dikembalikan oleh Allah. Nah, jadi itulah dahsyatnya orang-orang yang bersyukur ini, Bu.